Siapa yang mempercaya atau mempercayai Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menguak hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ramadan 1441 Hijriah. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Rohiman. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sehat, Kiai ya? Alhamdulillah. Kena lockdown, Kiai? Ya. Alhamdulillah ya kita bisa silaturahim di sini. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang puasa atau Ramadan dan silaturahim. Ya, Ramadan dan silaturahim. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber kita, Pak Dr. Rohiman, untuk memberikan penjelasannya. Ya. Tafadhol, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya bila dilihat dari segi keberadaannya, puasa dan silaturahim ini adalah mahiyah yang sangat berbeda dan eksistensi yang sangat berbeda. Namun sisi lain ada korelasinya, ya, di mana letak korelasinya. Saya mengingat hikmah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah pasti ada hikmah, ya. Di kulli syariatin munazzat, ya, hikmatan. Jadi setiap syariat yang diturunkan itu pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmah yang akan saya ambil di sini adalah dari kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, ya, karangan Al-Imam Ali Ahmad Al-Jarzawi. Beliau telah mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan ibadah puasa itu ada upaya untuk memupuk rahim sosial. Rahim, ya? Ya, rahim sosial. Artinya bahasa sehari-hari yang kita kenal adalah silaturahim. Bukan silaturahmi, ya? Ya, silaturahmi bisa, silaturahim bisa. Ya. Ya. Nah, silaturahim itu atau silaturahmi itu, rahmi atau rahim adalah yang dimaksud hati. Silah ini adalah nyambung, berarti menyambung hati. Nah, pengertiannya begini: ketika kita ini mengunjungi teman, mengunjungi keluarga, berjabatan tangan atau bersalaman, hatinya juga harus nyambung, jangan tangannya saja yang nyambung, ya. Artinya hatinya di sini betul-betul memiliki qalbun salim, ya, hati yang betul-betul murni, ya, hati yang betul-betul memiliki akhlak yang baik. Nah, begitu. Nah, terkait dengan silaturahim, saya pernah membaca dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi wa telah bersabda, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Siapa yang mempercayai hari, man kana yu'min billah, percaya kepada Allah, siapa yang mempercaya atau mempercayai Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Nah, artinya konsekuensi, ya, orang beriman itu harus diimplementasikan dengan silaturahim. Ya. Begitu. Nah, terkait dengan silaturahim ini juga saya pernah membaca dalam sebuah hadis, man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi au yunsi'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Nah, ini lebih pendekatannya kepada manfaat daripada silaturahim itu. Katanya, siapa yang ingin diperluas, ya, rezekinya dan dikenang masa hidupnya atau dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Nah, ternyata apakah bisa dibuktikan bahwa silaturahim itu bisa menyambung usia atau menambah usia? Nah, satu kisah terbukti pada zaman Nabi Ibrahim. Ada seorang
anak muda yang mau menikah dan izin kepada Nabi Ibrahim. Jadi pada saat itu Ustadz, anak muda ini izin untuk besok mau menikah dengan pasangannya kepada Nabi Ibrahim. Nah saat itu dari kejauhan ada malaikat Azrail yang mau berkunjung juga ke rumahnya Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim ya ditanya oleh malaikat Azrail, itu anak muda mau apa ke rumah kamu? Oh dia mau menikah besok. Kasih tahu cepat. Ya kenapa? Besok dia mau meninggal. Gitu. Tapi meninggal kayak Kiai. Nah ternyata sebelum dia meninggal itu ya dia bagikan rezeki. Dia bagikan sembako kepada teman-temannya. Ya, artinya dia tidak berjabat tangan, dia tidak menemukan orang yang cuma dia bagikan rezeki itu. Ya. Nah, ternyata setelah akad nikah, Nabi Ibrahim pun datang menyaksikan pernikahannya pada saat itu. Nah, ditunggu sorenya barangkali dia meninggal. Nah, ternyata nggak meninggal, Ustadz. Begitu di paginya ditunggu lagi, mungkin dia pagi meninggal. Enggak. Ya, seminggu ditunggu tidak meninggal, sebulan ditunggu tidak meninggal, sampai setahun ditunggu meninggal. Nah, menurut riwayat anak muda ini sampai usia 70 tahun. Masya Allah, subhanallah. Saat itu Nabi Ibrahim ya bertanya kepada Azrail, katanya, hei Azrail, anak itu meninggal, ya mau meninggal ya. Ternyata dia usianya 70 tahun. Maka Azrail mengatakan, karena dia telah melakukan sedekah. Afwan Kiai, tadi menarik sekali cerita Nabi Ibrahim dengan salah seorang tamunya yang ternyata umurnya kok dipanjangkan. Ini kira-kira rahasianya apa itu Kiai? Ya, rahasianya karena si anak muda ini itu berniat ingin bersilaturahim. Jadi silaturahim begitu luar biasa. Nah, cuma bersilaturahim itu bukan saja kepada dirinya, tapi juga kepada hartanya. Artinya dia bersedekah gitu. Kalau disesuai dengan kondisi COVID ini sembakonya gitu. Jadi bawa sembako ya. Dan itu udah nilainya adalah sedekah tarudul bala, menolak bala. Silaturahim itu udah jelas memperpanjang usia. Baik Kiai. Kita melihat Ramadan itu kan memang identik dengan silaturahim Kiai. Betul. Bahkan kita melihat pada saat orang mau Ramadan aja berbondong-bondong ketemu dengan orang tua, ketemu dengan saudara-saudara, bahkan ada juga yang mereka ziarah ke kubur ya pada saat mau masuk Ramadan. Ini kira-kira dengan kondisi seperti ini, ketika Pemda DKI menerapkan PSBB, ini menerapkan silaturahim, kondisi seperti ini apakah bagaimana ini Ki? Iya, kita kembali kepada makna silaturahim. Silah ini adalah menyambung, rahim ini hati. Jadi yang disambung itu hatinya. Nah, misalkan saya mengingat Ustadz Deden saja, ada rasa kasih sayang aja, ini adalah udah menyambung hati. Gitu. Nah, implementasinya barangkali dengan sebuah tindakan. Nah, cuma saya membaca dalam satu kitab Al-Imam Samarqandi, ya, beliau menganjurkan apabila kamu mau melakukan silaturahim, maka bawalah oleh-oleh untuknya. Nah, jika orang tersebut, ahlul baitnya maksudnya keluarganya atau yang dikunjungannya itu tidak ada, maka pesanlah. Artinya dia membuat satu pesan, oleh-olehnya tetap dikasih Pak Ustadz. Gitu. Berarti kan nggak mesti bersalaman atau bertempelan tangan gitu, tidak. Ya. Fisik tidak mesti berjumpa, nggak mesti harus ketemu. Fisik tidak mesti, tapi yang paling terbaik adalah dari relung hati yang dalam, tulus, ikhlas, dia mempunyai satu perhatian yang tinggi kepada teman, perhatian tinggi kepada saudaranya, itu udah termasuk silaturahim. Termasuk silaturahim ya. Jadi berarti kalau begitu ya untuk mengimplementasikan nilai-nilai silaturahim seperti ini tidak mesti harus kumpul-kumpul tidak mesti kumpul-kumpul. Termasuk sholat tarawih katanya juga kan itu termasuk silaturahim, berarti nggak usah juga nggak mestilah. Artinya dalam keadaan darurat seperti ini kita bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi silaturahim tidak mesti harus fisik ya. Yang penting
pada saat silaturahim itu hati kita memang Betul. disambungkan dengan jiwa. Sekarang kan Ustadz udah zaman canggih, Iya. kita sudah ada HP, Android, ya kan, pokoknya medsos lah gitu. Nah itu bisa kan kita lakukan silaturahim, ya lewat WA, Atau lewat transferannya masuk telepon. gitu, ya. Bagaimana Ustadz? Transferannya masuk gitu ya. Iya, transferannya udah jelas Ustadz. Ya. Nah itu. Baik. Ya, memang begitu luar biasa kondisi sekarang Kiai, memang makanya kita memang harus memahamkan kepada masyarakat silaturahim itu tidak mesti harus fisik, apalagi kondisi sedang seperti ini ya. Kan nggak ada pengertian rahim itu fisik Ustadz. Tidak ada ya. Ya nggak ada. Rahim itu adalah hati. Hati itu ya. Iya. Bukan fisik itu, bukan fisik. Ya, mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, inilah hikmah di balik adanya COVID-19. Ketika masuk di bulan Ramadan ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh untuk bersilaturahim, tetapi silaturahim tidak mesti harus secara physically, tetapi jiwa hati kita pun bisa disambungkan untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain. Ketika muncul rasa kasih, muncul rasa sayang kepada mereka, dan apalagi dengan perhatian-perhatian kepada mereka, berarti itu sudah dianggap silaturahim. Silaturahim itu. Tidak mesti harus saya harus ngetok pintunya, assalamualaikum, tidak mesti harus begitu tidak ya. seperti itu. Nah, terakhir Kiai. Ya. Nah, pesan untuk saudara-saudara kita biar Ramadan ini tetap tidak kehilangan momennya, Ramadan tidak kehilangan nilainya dikaitkan dengan silaturahim. Seperti apa pesan untuk para pemirsa? Iya. Jadi di dalam tulisan Al-Imam Ali Ahmad Al-Jarzawi itu yang judul kitabnya adalah Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu, dia mengatakan puasa itu dikatakan at-tazkir bihalil fuqara. Jadi untuk mengingatkan kembali kondisi orang-orang miskin. Nah, di sini harus dimunculkan rasa iba kita, rasa kasih sayang kita dari lubuk hati yang dalam. Berarti itu kan sudah ada nilai-nilai silaturahim di sana. Jadi ketika kita berpuasa, udah otomatis bahwa nilai-nilai silaturahim itu sudah ada pada diri kita ketika kita sudah mulai puasa saja. Jadi implementasinya ya nggak mesti kita ini berkunjung, berjabat tangan, dan dalam kerumunan, ya tidak. Dalam kondisi seperti ini ya sangat tepat ya kalau misalkan kita lebih mempertajam mengingat kembali hikmah-hikmah yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa itu ternyata mengeluarkan nilai-nilai silaturahim. Atau mungkin doa bisa masuk dalam bagian nilai silaturahim. Ya, bisa dengan doa itu juga bisa. Itu masuk dalam bagian silaturahim. Artinya kan kalau Imam Samarqandi tadi, cara kamu bersilaturahim bawa oleh-oleh, membantu dirinya. Kalau dia tidak ada, cukup dengan doanya. Baik. Nah, gitu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Yai, dan demikian para pemirsa apa yang sudah kita kupas dari narasumber kita, Kiai Haji Dr. Rohiman. Mudah-mudahan dapat menjadi sebuah inspirasi untuk menghidupkan nilai-nilai silaturahim di dalam kehidupan kita, bukan hanya secara fisik, karena seringkali fisik itu menipu. Kelihatannya fisiknya dekat tetapi belum tentu kemudian hatinya juga menyatu. Yang paling penting berarti COVID-19 mengajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul menjadikan hati kita hidup sehingga hati kita bisa peduli kepada orang lain walaupun mungkin secara fisik kita tidak berjumpa dengan mereka. Inilah barangkali pesan Allah kenapa harus kirim COVID itu untuk orang itu bisa menyambungkan silaturahim bukan cuma dengan physically tetapi hati harus dihidupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi sebuah hidayah yang melahirkan taufik dari Allah sehingga kita bisa tambah berkualitas keimanan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi